Perjalanan hidup saya penuh dengan kegagalan sejak bangku sekolah lagi. Terpicu untuk keberhasilan dan butuh pengakuan sebagai seseorang yang harus sukses terjadi dan menjadi sumber motivasi. Itulah titik awal cerita saya, Farid MN. Awal gagal di sekolah sampai harus di sekolah SD selama 8 tahun, sedangkan normalnya 6 tahun. Dan di bangku sekolah SMP harus sampai 5 tahun, yang seharusnya 4 tahun saja. Sejak di bangku sekolah SD Singapura, saya sudah mula berjualan kerana ayah saya punya pabrik produksi cabai dan kicap yang terdistribusi merata Singapura. Dan di umur 16 tahun, ayah saya sudah mendidik saya untuk mencari wang sendiri untuk biaya hidup. Awal minat saya adalah fotografi dan mula merintis dengan mentor yang berpengalaman. Dan singkat cerita, di umur 18, saya memberanikan diri menawarkan jasa foto untuk perkahwinan dan berjalan dengan lancar sampai umur saya 20 tahun. Di umur saya 20 tahun, saya buka toko Konica, satu usaha jasa printing foto, sambil kuliah di 3 dan lanjut ke S1 di Australia dan selesai wisuda dengan ijazah S1 Akunting. Merasa perlu berpengalaman korporat, saya diterima kerja di perusahaan BUMN Singapura, anak usaha Temasek di bahagian M&A dan Corporate Finance. Di sanalah saya banyak belajar dan memperkuatkan fondasi bisnes, seperti jual beli perusahaan M&A, cara membesarkan perusahaan scale up, dan mencari pendanaan fundraising. Titik awal selama beberapa tahun di perusahaan Temasek menjadi fondasi kuat saya yang menjadi batu loncatan saya untuk 20 tahun ke depan membangun usaha dari nol, membesarkan usaha dan sampai pengalaman menjual 2 perusahaan saya di Malaysia dan Indonesia. Awal di Malaysia, saya mula dari nol membangun perusahaan makanan ternakan bioteknologi selama 7 tahun dan akhirnya dibeli oleh kompetitor. Saya mula pindah ke Indonesia setelah itu dan mula membuka 30 minimarket dalam waktu 2 tahun. Tetapi gagal dan tutup dengan kerugian hampir 15 miliar. Dari awal kehidupan, saya selalu dididik jika gagal bangkit lagi dan tidak menyerah kalah. Disupport lagi oleh mantan-mantan bos-bos saya dari Temasek, saya bangkit lagi dan merintis setelah kegagalan saya di minimarket. Dengan support mereka di 2016, saya mula merintis lagi di dunia fintech walletku yang selama 3 tahun dan akhirnya dibeli oleh perusahaan Hong Kong. Dalam proses merintis startup ini, saya mencari pendanaan strategik dari Hong Kong dan disuntik dana 45 miliar yang akhirnya saham saya dibeli mereka. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan terapkan di usaha-usaha teman-teman pengusaha untuk bagaimana untuk scale up dan apa yang harus dihindari dalam bisnes untuk selalu sustainable. Akan saya bahas poin-poin ini di YouTube saya yang berikut.